Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Agung Nugroho, biasa dipanggil Mr. Nugroho. Saya adalah dosen bahasa Inggris di salah satu universitas di Indonesia yang sekarang ini sedang menempuh studi S3 di University of Bristol, Inggris. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai apa itu IELTS dan apa itu TOEFL IBT. Jadi, bagi kalian yang belum tahu apa itu tes IELTS dan tes IBT, dengarkan baik-baik ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya. Jadi teman-teman semua, sebelum saya mulai ya, saya mau bertanya nih, apa sih gunanya tes bahasa Inggris itu? Jadi gini ya, tes bahasa Inggris itu kebanyakan digunakan untuk studi ke luar negeri, mencari kerja, kenaikan jabatan, dan yang paling penting adalah untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan kalian dalam bahasa Inggris ini. Terus, apa aja sih macam-macam tes bahasa Inggris itu? Nah, teman-teman, di dunia ini kan banyak jenis tes bahasa Inggris yang mungkin tak terhitung jumlahnya, tapi ada beberapa yang namanya sangat sering didengar dan hasil-hasilnya sering digunakan sebagai acuan untuk berbagai macam hal seperti syarat ke luar negeri, syarat melamar visa, syarat melamar kerja, dan lain-lain. Tes-tes tersebut adalah IELTS, TOEFL IBT, TOEIC, PTE-A, dan OP. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan fokus pada dua macam tes, yaitu IELTS dan TOEFL IBT ya. Yang pertama kita bahas pada video kali ini adalah IELTS. Teman-teman, apa sih IELTS itu? Jadi, IELTS adalah singkatan dari International English Language Testing System. IELTS ini adalah tes bahasa Inggris yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1980 oleh kerjasama antara British Council, IDP Australia, dan Cambridge Assessment. IELTS ini adalah tes yang hasilnya diterima di seluruh institusi di UK seperti Inggris, Irlandia, Wales, dan Skotlandia, di Eropa, Kanada, dan banyak institusi di Amerika. Jadi, kalian kalau punya sertifikat nilai IELTS ini, kalian berkesempatan untuk mendaftar kuliah di negara-negara tersebut di atas. Terus, IELTS juga biasanya digunakan sebagai syarat untuk melamar visa ke UK dan Australia loh. Nah, kadang ini nih yang paling penting. Beberapa institusi internasional akan meminta kalian untuk memiliki sertifikat tes IELTS sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan di tempat mereka loh. Terus, apa sih yang dites atau diujikan pada tes IELTS ini? Nah, teman-teman semua, di dalam tes ini kalian akan diminta untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan 4 skill penting dalam bahasa Inggris, yaitu listening, reading, speaking, and writing. Terus, berapa lama sih tes ini berlangsung? Nah, teman-teman, IELTS ini total kurang lebih berlangsung selama 2,5 jam loh, dengan tes listening selama 30 menit dan ditambah 10 menit untuk transfer jawaban dari kertas coret-coret jika kalian menggunakan kertas coret-coret ke lembar ujian. Kemudian disusul dengan tes reading selama 60 menit, tes writing selama 60 menit, dan yang terakhir adalah tes speaking yang berlangsung kurang lebih selama 12-14 menit. Teman-teman semua, untuk nilai tes bahasa Inggris yang bernama IELTS ini, kalian akan dinilai menggunakan rentangan nilai antara 0 sampai dengan 9 loh. Jadi, nilai 0 atau tidak mengambil tes sama sekali sampai nilai 9 alias nilai sempurna, yang berarti kalian memiliki kemampuan atau skill bahasa Inggris yang terkenal dengan istilah native like.
yaitu kemampuan berbahasa Inggris yang selevel dengan orang-orang asli Inggris atau penutur asli bahasa Inggris. Sebagai tambahan informasi, nilai minimal untuk kalian bisa keterima untuk kuliah di luar negeri, misal di Eropa, Amerika, Australia, dan tentunya UK adalah 6,5, 6,5 sampai 7. Jadi, jika kalian bisa mendapatkan nilai tersebut, kalian berkesempatan besar loh untuk kuliah di sana. Baiklah teman-teman semua, untuk pembahasan kita berikutnya adalah TOEFL IBT. Jadi, apa sih TOEFL IBT itu? Jadi, tes bahasa Inggris ini, TOEFL IBT ya, adalah salah satu jenis varian tes bahasa Inggris yang bernama TOEFL atau Test of English as a Foreign Language, yang awalnya diciptakan oleh US Council dan yang pertama kali diujikan melalui dua macam tes, yaitu paper-based atau PBT dan computer-based atau CBT pada tahun 1964. Kemudian, pada tahun 2006, mereka meluncurkan varian baru yang lebih up-to-date dan lebih sistematis untuk mengukur keahlian seseorang dalam bahasa Inggris dengan nama TOEFL IBT atau Internet Based TOEFL. Tes ini dianggap bisa melengkapi jenis-jenis tes terdahulu seperti PBT dan CBT dan bisa memberikan informasi dan nilai kemampuan bahasa Inggris seseorang dengan lebih akurat dan menyeluruh loh. Seperti halnya IELTS, TOEFL IBT juga mengetes 4 skill dalam bahasa Inggris loh. Jadi ada reading, writing, listening, dan speaking. Teman-teman semua, sebagai tambahan informasi, kalau TOEFL itu kan ada beberapa jenis, PBT, CBT, dan IBT. Nah, kalau PBT dan CBT itu hanya mengetes listening, reading, dan grammar saja loh. Sedangkan IBT lebih lengkap, yaitu reading, writing, listening, dan speaking, yaitu 4 skill bahasa Inggris yang dianggap penting. Jadi, hasilnya pun akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terus, berapa lama sih tes TOEFL ini berlangsung? Atau tes TOEFL IBT ini berlangsung? Teman-teman semua, untuk TOEFL IBT ini, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua sesinya adalah sekitar 3-3,5 jam loh. Misal ya, untuk tes reading, waktu yang diperlukan antara 54-72 menit. Kemudian listening, 41-57 menit. Dan kemudian diikuti oleh compulsory break atau yang disebut dengan jam istirahat yang wajib yang dilakukan selama 10 menit. Setelah itu, tes speaking berlangsung selama 17 menit dan tes writing selama 50 menit. Jadi totalnya adalah sekitar 3-3,5 jam. Mengenai rentang nilai nih ya teman-teman semua, kalau IELTS kan rentangan nilainya 0-9. Nah, di Internet Based TOEFL ini atau TOEFL IBT ini menggunakan rentangan nilai antara 0-120 loh. Jadi, setiap sesi mulai dari reading, listening, speaking, dan writing masing-masing akan diberi nilai rentangan antara 0-30 yang jika digabungkan secara total akan menjadi 120. Ini nih kira-kira perbandingan apple to apple dari kedua jenis tes bahasa Inggris itu. Hampir sama bukan? Kalau memang secara waktu, IELTS lebih cepat selesainya loh, atau sekitar 2,5 jam kan? Sedangkan TOEFL IBT bisa hampir 1 jam lebih lama, yaitu 3-3,5 jam. Nah, teman-teman semua, sebagai tambahan informasi nih ya, per bulan Juni 2020 ini, jika kalian ingin mendaftar dan mengikuti tes IELTS di pusat-pusat tes di wilayah Indonesia, kalian harus merogoh kocek sekitar
Rp2.900.000 loh untuk satu kali tes. Sedangkan untuk mengikuti tes TOEFL IBT, kalian harus mengeluarkan uang sebanyak Rp3.382.000. Memang cukup mahal, namun sertifikat hasil tes yang akan kalian dapatkan nanti sangatlah berharga loh. Apalagi bagi kalian-kalian yang mempunyai mimpi kuliah di luar negeri. Untuk masalah perbandingan nilai, teman-teman bisa lihat sendiri nih di table berikut ini. Nah, berarti kalau di nilai IELTS kalian mendapatkan 6,5 sampai 7 yang merupakan syarat untuk kuliah di luar negeri, berarti di tes TOEFL kalian mendapatkan nilai sekitar 79 sampai 95 ya. Jadi, kalau kalian ambil tes, berapa nih kira-kira nilai kalian? Oke teman-teman, jadi gitu ya informasi mengenai TOEFL IBT dan IELTS. Semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya ke depan akan banyak video-video lain dari saya yang berkaitan dengan edukasi dan pembelajaran bahasa Inggris. Baiklah, sampai jumpa.